Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat Ibu. pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Biasa, Akbar. Allahu Yeay. Akbar. Yes. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Untuk hari ini, silakan Jessica memimpin doa. Saya ya, Bu. Iya, adik. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini yang akan diajarkan oleh Bu Novia, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelumnya, coba dicek kanan kiri hari ini siapa ya yang nggak hadir atau hari ini lengkap? Lengkap, Bu. Alhamdulillah, semuanya hari ini hadir dan kelihatannya semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum itu, ayo kita yel terlebih dahulu. Eh, Yel kelas 6 seperti biasanya. Jika Ibu memberikan aba-aba kelas 6, kalian menjawab cerdas, berakhlak, berprestasi. Yes, yes, yes. Paham anak-anak? Ibu, Paham. ulangin lagi dong, Bu. Oke, kelas 6 cerdas, berakhlak, berprestasi. Yes, yes, yes. Paham? Oke, Ibu. Ibu Kami, mulai ya. Bu. Kelas 6 cerdas, Cerdas, berakhlak, berakhlak. Berakhlak, berprestasi. berprestasi. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. yes. Oke, sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila terlebih dahulu. Eh, Jika Ibu memberikan aba-aba 3, 2, 1, maka kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, 3, 2, 1. Garuda Dan Pancasila, Pancasila, akulah akulah pendukung, 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 patriot patriot proklamasi, proklamasi, sedia berkorban sedia sedia untuk berkorban berkorban untuk Pancasila Pancasila, dasar Pancasila negara. dasar negara. Rakyat Rakyat adil rakyat makmur adil sentosa, makmur sentosa, pribadi pribadi bangsa. bangsaku. Ayo maju, Ayo maju, 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 ayo maju, ayo maju, 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 ayo ayo maju. maju, maju. maju. Yeay. Oke, Ibu harapkan hari ini kalian dapat berpartisipasi aktif dengan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan dan senantiasa menghargai dan menghormati perbedaan pendapat di antara kita sesama. Apakah dapat dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Berarti Bisa, Ibu, Ibu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya nih. Hmm, Bagaimana sikap kita ketika mempunyai teman yang berbeda suku, ras, atau agama? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. saling menghargai Ibu. Baik, bagus sekali Jessica jawabannya. Ya, benar sekali anak-anak. Kita harus saling menghargai. Nah, mengapa sih dalam kehidupan ini kita harus saling menghargai antar sesama? Mungkin Supaya Nikita tidak bisa menjawab. bertengkar, Ibu. Betul sekali, supaya tidak terjadi perselisihan, pertengkaran. Nah, oke. Jadi, Ibu izin share screen ya.
Oke, baik anak-anak. Jadi, kita hari ini akan belajar mengenai, karena minggu lalu kita sudah menyelesaikan bab satu, maka hari ini kita akan memulai pembelajaran mengenai bab 2, yaitu mengenai mengamalkan, eh, sebentar, mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama pada topik satu, yaitu mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, diharapkan anak-anak dapat menyimpulkan contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila, lalu dapat menganalisis pengamalan nilai-nilai Pancasila, dan dapat mengimplementasikan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu tanya, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Iya, Bu. Oh, Oke. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Apakah suaranya terdengar, anak-anak? Diikuti gerakannya ya. Dan Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yeay. Oke, baik. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak? Ini kira-kira gambarnya mencermin, eh, mencerminkan apa ya? Mendeskripsikan apa? Ada yang bisa? gambar pertama itu temannya sedang menjenguk teman yang sakit, Ibu. Oke, betul sekali. Jadi, gambar ini itu menggambarkan eh, seorang teman yang sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi mengenai mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dimohon anak-anak untuk menyimak apa yang Ibu jelaskan dengan baik. Jika perlu dicatat ya anak-anak. Oke, apa sih itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila itu terdiri dari berapa sila Pancasila sih, teman-teman? 5. 5. Nah, Ibu. Ya, terdiri dari 5 sila Pancasila yang masing-masing memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila itu menjadi pedoman hidup dan berperilaku bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan damai. Nah, mengapa sih Pancasila itu penting sebagai pandangan hidup bangsa? Yang pertama, sebagai pandangan hidup, Pancasila itu memberikan arahan bagaimana kita seharusnya berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa, anak-anak. Jadi, Pancasila itu mempersatukan bangsa yang beragam. Seperti apa? Contohnya, agama, suku, Suku dan budaya. dalam satu nilai-nilai yang sama. Ucap Fatiara. Yang ketiga yaitu sebagai identitas bangsa. Nah, nilai-nilai Pancasila ini menjadi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang Lain. oke.
Pengalaman pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Siapa yang dapat mengucapkan bunyi Pancasila pertama? Saya, Bu. Ya, Fatiara, silakan. Ketuhanan Yang Maha Esa. Betul sekali, ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih pengamalan Pancasila sila pertama? Yang pertama, yaitu rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Eh, dalam sehari kita diwajibkan untuk beribadah berapa kali ya, anak? 5. 5, Ibu. Betul sekali. Yang kedua yaitu berdoa sebelum memulai kegiatan, entah itu berdoa sebelum makan, sebelum belajar, sebelum bepergian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menjaga toleransi antar umat beragama. Nah, Nah, yang keempat yaitu menghormati orang yang sedang beribadah. Jadi ketika ada orang yang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu. Yang kelima yaitu menjalin hubungan baik dengan teman yang berbeda agama. Selanjutnya, sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan Adil dan beradab. beradab. oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengalaman sila kedua yaitu yang pertama, bersikap sopan dan santun kepada semua Semua orang. orang. Yang kedua yaitu menolong teman yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, berbagi dengan sesama. Yang keempat, menjenguk teman yang sakit. Yang kelima, tidak mengejek teman atau melakukan bully. Ing. Ya. Sila yang ketiga, ada yang bisa mengucapkan bunyi sila yang ketiga? Saya Ibu. Iya, anak Nikita, silakan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, betul sekali. Bunyi sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Contohnya apa saja sih? Mungkin anak Jessie bisa bantu ibu untuk membacakan contoh pengalaman sila ketiga. Baik, Ibu. Jadi, contoh pengalaman sila ketiga, yang pertama itu mengikuti kegiatan gotong royong. Lalu yang kedua, menghargai perbedaan suku dan budaya. Dan yang ketiga, mencintai produk dan budaya Indonesia. Yang keempat, tidak bertindak rasis atau diskriminatif. Yang kelima, tidak melakukan tawuran atau perkelahian antar kelompok. Terima kasih adik Jessie sudah membantu membacakan ibu tadi. Iya, betul sekali yang dibacakan anak Jessie, yaitu pengamalan sila ketiga ada 5 atau ada 5 lebih ya anak-anak. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa aja sih, Bu? Contohnya itu musyawarah dengan keluarga, berdiskusi dengan teman kelompok, lalu ikut dalam pemilihan ketua kelas, kemudian menyampaikan pendapat ketika melakukan musyawarah. Yang kelima yaitu menghargai keputusan hasil musyawarah. Selanjutnya, anak Tiara, silakan mengucapkan bunyi sila yang kelima. Baik, Ibu. Sila kelima Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya apa aja sih? Boleh tolong bacakan. Nomor satu. Yang nomor satu itu membantu korban bencana dengan mengadakan penggalangan dana. Yang kedua, membantu teman yang kesulitan belajar. Yang ketiga, menjaga fasilitas umum. Yang keempat, rajin menabung. Dan yang kelima, mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan bersama. Bagus sekali, anak Fatiara. Terima kasih sudah membantu Ibu membacakan. Jadi, salah satu pengamalan sila kelima Pancasila yaitu membantu korban bencana dengan mengadakan penggalangan dana. Itu mencerminkan nilai-nilai nilai-nilai sila Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian menyimak cerita berikut ini.
Apakah kelihatan anak-anak ceritanya? Kelihatan Ibu. Sudah, Bu. Oke, mungkin adik Jessie bisa tolong bantu bacakan cerita yang Ibu sajikan. Baik Ibu. Jadi, eh, suatu hari ketika pulang sekolah, si kembar Stefan dan Stephen berjalan melewati taman. Tiba-tiba mereka mendengar suara anak kucing. Setelah dicari, ternyata ada seekor anak kucing yang sedang duduk di dekat kardus. Anak kucing itu terlihat sangat lapar. Stefan dan Stephen akhirnya bermusyawarah untuk mencari jalan agar anak kucing tersebut dapat diselamatkan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk saling merawat anak kucing tersebut. Baik, terima kasih anak Jessie. Apakah anak-anak sekalian sudah paham dengan cerita yang sudah dibacakan adik Jessie? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan. Nah, Ibu ingin kalian menyampaikan pendapat kalian berdasarkan cerita yang sudah disimak tadi. Pertanyaan pertama, sila Pancasila apakah yang si kembar terapkan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi? Ada yang bisa jawab? Boleh angkat tangan? Ya, silakan anak Nikita. Silakan menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, si kembar tadi itu menerapkan sila keempat, Ibu. Boleh dibacakan bunyinya? Sila keempat Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa kok anak Nikita menjawab bahwa cerita tadi itu berdasarkan pengamalan sila Pancasila keempat? Coba jelaskan. Karena tadi si kembar Stefan dan Stephen itu bermusyawarah sebelum mereka eh, mengambil atau mengadopsi anak kucing. Baik, gujup sekali untuk anak Nikita. Kita beri aplaus dulu, anak-anak. Oke, jadi dari cerita tadi itu kita bisa ambil beberapa pengamalan nilai-nilai Pancasila ya. Salah satunya yaitu pengamalan sila keempat yang sudah disampaikan anak Nikita tadi. Lalu terdapat juga pengamalan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab di mana si kembar itu menolong seekor kucing yang sedang terlantar. Nah, pertanyaan kedua yaitu bagaimana seharusnya sikap si kembar setelah mengambil keputusan untuk merawat anak kucing itu? Ada yang ingin berpendapat? Ibu, permisi. Iya, Permisi mau ke kamar mandi. iya. Ana Jessi, silakan. Apakah perlu ibu temani? Tidak usah Ibu, sendiri saja. Saya berani kok, Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Oke, dari pertanyaan kedua, ada yang ingin menyampaikan pendapat? Mungkin anak Tiara. Nah, mungkin eh, harus merawat anak kucing tersebut itu dengan baik, Bu. Ya, oke, betul, betul sekali. Jadi, eh, setelah si kembar memutuskan untuk mengambil dan merawat anak kucing tersebut, jadi si kembar itu harus merawatnya dengan baik sampai seterusnya. Oke, selanjutnya, Ibu ingin kalian menyimak video berikut ini. Tuh, udah tahu ada tong sampah masih
Buang sampah sembarangan. Ya udah yuk kita bersihin terus. Kok kita sih? Enak banget yang buang sampah sembarangan. Ya udah sih, kalau bukan kita siapa yang bersihin? Ntar kotor, bau, jadi penyakit. Terus rumah kita yang kebanjiran, malah jadi repot tahu. Ya juga sih. Orang lain yang sembarangan, kita yang kena akibatnya. Ya udah, yuk deh. Oke. Nah, ayo sampaikan pendapat kalian lagi. Setelah melihat cuplikan video tadi, hal positif apa yang kalian peroleh? Serta, apakah ada kaitannya dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila? Jika iya, bagaimana bunyi silanya? Ada yang ingin berpendapat, anak-anak? Saya ingin menjawab, Ibu. Iya, silakan anak Mungkin Tiara. hal, mungkin hal positif yang bisa saya peroleh setelah menonton video tadi itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan, Bu. Oke, good job. Lalu, apakah hal tersebut itu ada kaitannya dengan pengalaman nilai-nilai Pancasila? Ayo, apakah ada kaitannya? Eh, Sepertinya ada kaitannya, Bu. Apa tuh pengalaman? eh, Jika menurut Anak Tiara itu ada kaitannya dengan pengalaman nilai-nilai Pancasila itu bagaimana bunyi silanya dan sila keberapa? Menurut saya itu termasuk ke sila nomor 3, yaitu Persatuan Indonesia. Karena tadi di video eh, mereka itu bergotong royong untuk membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Bagus sekali jawabannya Anak Tiara. Kita beli tepuk tangan dulu, anak-anak. Oke, terima kasih sudah menyimak dengan baik anak-anak ibu. Selanjutnya, ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, lalu kalian akan menerima LKPD mengenai pengawalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Jadi ibu akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan LKPD. Sebentar. Ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Apakah semua sudah mendapatkan LKPD, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Mohon simak dengan baik penjelasan dari Ibu. Jadi, eh, nantinya kalian akan mengerjakan LKPD 01, LKPD 02, dan membuat kartu kuartet. Nah, langkah-langkah pengerjaannya yaitu eh, diharapkan kalian mendiskusikan bersama dengan kelompok kalian untuk menjawab LKPD 01 dan LKPD 02. Kemudian, siapkan bahan seperti gambar pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kartu kuartet kosongan, dan alat seperti gunting dan lem. Lalu setelah selesai mengerjakan LKPD dan kartu kuartet, kalian diharapkan dapat mempresentasikan hasil LKPD yang kalian kerjakan di depan kelas.
Sampai sini apakah bisa dipahami anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Oke, Ibu berikan waktu 10 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik, silakan dikerjakan ya. Nah, oke. Jadi di LKPD 1 itu kalian harus menjodohkan dan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan cerita yang sudah disajikan. Lalu kemudian kalian menjawab pernyataan mengenai contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian di LKPD 2 itu kalian membuat kartu kuartet. Jadi nanti pertama-tama kalian itu menggunting gambar-gambar penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menempel gambar tersebut pada kartu kuartet yang tersedia. Lalu menuliskan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan gambar yang kalian tempel. Nah, berikut contoh hasil akhir kartu kuartet yang nantinya kalian buat. Oke, silakan bekerja sama dan berdiskusi dengan kelompok kalian. Oke, baik anak-anak, apakah sudah selesai dalam mengerjakan LKPD? Sudah, Ibu. Oke, Em, silakan. Adakah yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya eh, di... Sorry, sorry. Oke, Oke, anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, eh, Ibu akan menunjuk kelompoknya Patiara untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan teman kelompoknya. Dimohon anak-anak yang Baik, menyimak Bu. dengan baik ya. Eh, Baik, Bu. Saya akan eh, mempresentasikan hasil kerja kelompok saya di kegiatan LKPD 1. Oke. Eh, Pasangkan pengamalan Pancasila dengan sila yang sesuai. Yang pertama, bangga menggunakan bahasa Indonesia termasuk pengamalan sila ketiga. Lalu, mengadakan kegiatan bakti sosial termasuk pengamalan sila kelima. Lalu, saling menghormati antar umat beragama termasuk pengamalan sila pertama. Lalu yang keempat, tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain, termasuk dalam pengamalan sila kedua. Dan yang terakhir, menyampaikan pendapat ketika bermusyawarah, termasuk pengamalan sila keempat. Oke, good job sekali Fatiara. Silakan dilanjutkan. Untuk yang kedua itu,
Bacalah cerita berikut ini dengan seksama, kemudian jawablah pertanyaannya. B. Belle, Jasmine, Stefan, dan Philip sedang berada di acara syukuran ulang tahun Aurora. Di rumah Aurora disediakan berbagai hidangan, ada kue tart, puding, buah-buahan, es krim, dan kue donat. Para tamu bebas mengambil makanan sendiri-sendiri. Belle, Jasmine, Stefan, dan Philip pun mengambil hidangan yang disediakan. Stefan dan Philip mengambil puding dan es krim dalam jumlah banyak. Hal itu membuat teman-teman lain tidak kebagian. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai perilaku Stephen dan Philip? Menurut kelompok saya, perilaku Stephen dan Philip kurang tepat karena dia mengambil puding dan es krim dalam jumlah banyak tanpa memikirkan orang lain. Hal itu menunjukkan sikap yang egois dan tidak menghargai hak teman-temannya untuk menikmati hidangan yang sama. Seharusnya mereka bersikap adil dan berbagi, terutama di acara bersama seperti ulang tahun. Lalu, yang pertanyaan kedua, apakah perilaku Stephen dan Philip sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Berikan alasan kalian. Perilaku mereka itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang mengajarkan kita untuk saling menghormati dan memperlakukan orang lain dengan adil, termasuk dalam berbagi makanan, dan pada sila kelima yang mengandung makna bahwa setiap orang itu berhak mendapat bagian yang sama, termasuk dalam hal makanan di acara bersama. Mengambil berlebihan, merugikan orang lain, dan tidak mencerminkan keadilan sosial. Oke, bagus. Selanjutnya, Nikita silakan dibaca. Baik, untuk yang selanjutnya itu nomor 3. Jadi, yang pertama itu contoh pengamalan dari perilaku menjaga kelestarian lingkungan adalah memelihara tumbuhan yang dilindungi. Itu benar. Yang kedua, membakar hutan untuk membuka lahan itu salah. Lalu mereboisasi hutan yang gundul itu benar. Lalu membuang sampah di sungai itu contoh perilaku yang salah. Sudah, Ibu. Oke, baik. Sekarang Ibu ingin lihat hasil kartu kuartet yang sudah kalian bikin. Oke, bagus. Bagus sekali. Kalian di situ menyebutkan pengamalan sila pertama yaitu rajin beribadah, berdoa sebelum makan, menyirami tanaman di rumah, rukun dengan teman yang berbeda ras, suku, dan agama. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Fatiara. Oke, selanjutnya terima kasih kepada kelompoknya Fatiara karena sudah percaya diri dan berani mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dikerjakan. Oke, anak-anak, selanjutnya yaitu apakah dari anak-anak ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan dari pembelajaran kita tadi? Sepertinya tidak ada, Bu. Saya sudah paham. Yang lain, apakah sudah paham dengan materi yang Paham, Ibu. disampaikan? Oke, bagus sekali. Selanjutnya, Ibu akan membagikan soal evaluasi sebagai bentuk eh, evaluasi apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu akan menjelaskan petunjuk pengerjaannya. Nah, oke. Jadi, petunjuk pengerjaan lembar evaluasi
Mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 6 fase C dengan materi mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, kalian harus berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Di sini terdapat 20 butir soal pilihan ganda dan 5 esai. Mohon anak-anak mengecek terlebih dahulu soal yang Ibu berikan, apakah ada kesalahan atau tidak. Lalu waktu pengerjaan kalian 30 menit. Kalian wajib menuliskan identitas pada lembar yang sudah tersedia. Perhatikan dan bacalah soal dengan teliti sebelum anak-anak menjawabnya. Berikan tanda silang dengan menggunakan pensil atau bolpen warna hitam pada jawaban yang anak-anak anggap benar. Kemudian tidak diperbolehkan membuka buku atau catatan apapun atau bekerja sama dengan teman yang lain. Apakah di sini ada yang suka mencontek? Tiara, Ibu. Bohong, Bu. Jessica, Bu. Oke, anak-anak, di Tiara sini tidak. kemarin mencontek ke saya, Ibu. Apakah betul, Tiara? Bohong. Enggak, Bu. Jessica bohong, Bu. Jessica tidak boleh bohong ya. Oke, anak-anak, di sini Ibu menegaskan kembali bahwa dalam pengerjaan soal evaluasi ini kalian dilarang keras untuk mencontek teman yang lain. Apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Paham, Ibu. Oke. Baik, Ibu Ibu akan. soalnya kok banyak sekali. Iya, nak. Terdapat 20 soal pilihan ganda dan 5 esai. Namun Ibu yakin anak-anak Ibu ini udah pinter, udah bisa mengerjakan dengan baik ya. Ibu harap nanti nilainya juga bagus. Ibu akan membagikan lembar soalnya. Apakah semuanya sudah mendapatkan? Sudah, Bu. Sudah, Oke, Ibu. baik. Silakan dikerjakan. Waktu pengerjaan adalah 30 menit. Baik, anak-anak. Apakah sudah selesai mengerjakan soal yang Ibu berikan? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Sudah, Ibu. Ada yang belum? Siapa yang belum? Jessica, belum, Bu. Anak Jessie, apakah belum selesai mengerjakan? Sudah, Ibu. Tiara loh. Kurang 2 soal katanya, Bu. Ayo, diselesaikan. Sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Silakan dikumpulkan ke depan kelas ya. Oke, baik. Ibu mau tanya nih, kira-kira kalian hari ini sudah mendapatkan materi apa saja? Ada yang bisa menyampaikan apa yang sudah dipelajari hari ini? Angkat tangan. Ya, silakan. Anak Fahtiara menyampaikan pendapatnya. Eh, Jadi hari ini kita belajar pengamalan dari 5 Pancasila. 5 sila Pancasila. Baik, apakah anak Fahtiara bisa menyebutkan salah satu pengamalan nilai-nilai Pancasila? Eh, Bisa, Bu. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya yaitu beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Oke, good job sekali. Beri tepuk tangan anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih. Bagaimana perasaan kalian selama mempelajari materi pada hari ini? Senang, Ibu. Karena terdapat videonya tadi. Terus terdapat pengerjaan LKPD-nya juga. Oke, terima kasih Anak Jessie. Nah, selanjutnya, apakah ada kesulitan dalam memahami materi yang telah
Ibu sampaikan? Ada kesulitan nggak kira-kira tadi? Oke, tidak ada ya. Lalu, apakah penjelasan yang Ibu sampaikan tadi mudah dipahami? Oke. Eh, apa yang anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau berpendapat? Lihat video, Ibu. Lihat video. Oke, terima kasih ya Nani kita. Nah, jika anak-anak diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan anak-anak berikan pada usaha yang telah anak-anak lakukan hari ini? Dari bintang 1 sampai 5, 10? Pak Tiara jawab 10? 100. 100. Oke, kelihatannya anak-anak sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang hebat sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan terima kasih juga kepada kelompok yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, jadi pesan moral yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini yaitu adalah kita harus berperilaku atau mengamalkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, agar hidup kita itu berjalan dengan baik, teratur, dan terapa? Terarah. Lara. Nah, oke. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai topik B, yaitu mengajak teman mengamalkan Pancasila. Dimohon anak-anak ibu sekalian untuk mempelajari materinya terlebih dahulu dalam buku paket pendidikan Pancasila. Apakah anak-anak bisa mengerti? Bisa, Bisa, Bu. Ibu. Oke, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagu Soleram terlebih dahulu. Eh, dalam hitungan 1, 2, 3, dimohon anak-anak menyanyikan lagu Soleram dengan bertepuk tangan. Dapat dipahami? Bisa, Bu. Oke, 1, 2, 3. Soleram, soleram, Soleran, soleram, soleran, anak yang anak yang manis. Anak yang manis, manis, Anak 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 manis, 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 janganlah janganlah dicium. dicium. sayang. Sayang, Sayang, kalau Kalau dicium, dicium, apa? merahlah merah pipinya. pipinya. Hore. Oke, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini mengenai mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan topik mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, selanjutnya, sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doa? Tiara, Bu. Tiara. Oke, anak Tiara tadi tadi yang pertama siapa ya? Anak Jessie ya? Oke, boleh adik Tiara memimpin doa? Baik, Bu. Baik, teman-teman. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita dan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, apabila Ibu ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Sama-sama.